Salam bahagia, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Saya berharap pada hari-hari ini Bapak Ibu Saudara senantiasa bahagia, senantiasa bersukacita, dan merasakan damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seperti biasa dalam proses pendinginan, setelah jalan sehat dan sepeda sehat di Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta, kami hendak sharing pengalaman kehidupan kami, khususnya kehidupan saya. Dan tema sharing kali ini adalah iblis menghalangi, mencuri, dan membunuh. Namun Tuhan memberikan kehidupan dan kelimpahan. Agak panjang. Saudara-saudaraku, saya teringat bacaan di firman Tuhan tentang orang Emmaus, bagaimana dua orang Emmaus dalam perjalanannya pada saat itu sebenarnya bersama Tuhan Yesus Kristus. Namun mereka berdua tidak tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus berjalan bersama mereka, bahkan tidak mengenalnya. Padahal orang Emmaus ini adalah termasuk murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Memang kelihatannya bukan 12 murid, tetapi murid-murid yang lain, barangkali dari 50 atau 75 murid Tuhan Yesus Kristus. Berarti sebenarnya orang Emmaus ini dalam beberapa tahun selalu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, mendengar, kemudian melihat fisik Tuhan Yesus Kristus, suara Tuhan Yesus Kristus, dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ternyata orang Emmaus ini bersama Tuhan Yesus Kristus, berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus, tidak mengenali Tuhan Yesus Kristus. Ada yang menghalangi. Pemahaman saya kemudian bahwa Tuhan Yesus Kristus ingin menunjukkan bahwa walaupun kita sebagai orang Kristen dan rajin membaca firman Tuhan, rajin ibadah ke gereja, aktif dalam pelayanan, tetapi tidak menjamin dapat mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Dan iblis sungguh sangat mahir untuk menggoda, untuk menghalangi manusia. Jadi saudara-saudaraku, seperti sharing sebelumnya saya menyampaikan bahwa iblis dapat mencobai manusia dengan iblis seolah-olah menyerupai malaikat terang yang memberikan keberhasilan, kesuksesan duniawi. Tapi kemudian manusia menjadi terlena. Tetapi iblis juga bisa menghancurkan hidup manusia agar manusia menjadi putus asa. Jadi memutarbalikkan, menutupi berkat-berkat Tuhan yang sebenarnya berkat-berkat Tuhan sudah diberikan oleh Tuhan, tapi dihalangi, ditutupi oleh iblis karena dosa-dosa manusia. Dan dosa-dosa manusia ini bisa karena ikatan perjanjian nenek moyang leluhur, karena nenek moyang pernah melakukan ikatan perjanjian dengan iblis untuk mendapatkan kekayaan, kesubuhan, kedudukan, karisma, cinta, dan sebagainya, sehingga menyebabkan dosa yang mengakibatkan manusia, keturunannya menjadi terhalang atas berkat-berkat Tuhan. Kemudian godaan yang lain adalah justru iblis menggunakan melalui pelayanan kehidupan kerohanian di dalam lembaga kerohanian, di gereja, di lembaga kerohanian yang lain. Di saat orang aktif beribadah, rajin kegiatan pelayanan, aktif di dalam pelayanan, tetapi iblis bisa menggunakan itu
mengubah motivasi dalam pelayanan bukan untuk Tuhan, tapi untuk kepentingan diri sendiri. Jadi saudara-saudaraku, iblis menggunakan 3 cara tersebut dan kemudian menutupi, menghalangi berkat-berkat Tuhan, memutarbalikkan fakta. Iblis kemudian mencuri hal yang paling berharga di dalam diri manusia, yaitu adalah kasih dan damai sejahtera. Di dalam diri seseorang atau keluarga dicuri oleh iblis, diambil kasih, sehingga terjadi perseteruan, terjadi konflik, tidak ada persaudaraan yang sejati, tidak ada ketulusan. Antar saudara menjadi konflik, menjadi kemarahan, kebencian. Antar sahabat terjadi konflik, di dalam gereja ada konflik, di dalam lembaga yang lain ada konflik. Dengan konflik tersebut menyebabkan kehilangan kasih dan kemudian terjadi ketegangan, kemarahan, saling marah, saling dendam benci, sehingga kehilangan damai sejahtera. Setelah iblis mencuri hal yang paling berharga di dalam diri manusia, maka kemudian iblis akan bertujuan untuk membunuh manusia dan kemudian membinasakan manusia, sehingga manusia kehilangan harapan surgawi. Jadi iblis akan menghancurkan secara total ketika manusia atau keluarga itu masih ada celah-celah dosa, sehingga iblis akan masuk melalui celah tersebut dengan 3 cara yang sudah saya sampaikan, yaitu dengan kesuksesan duniawi yang membuat terlena manusia, atau justru sebaliknya menghalangi berkat sehingga manusia tidak bahagia, hidupnya hancur dan putus asa. Yang ketiga, iblis bisa menggunakan di dalam kegiatan pelayanan kerohanian, tetapi mengubah motivasi bukan untuk Tuhan, tetapi untuk kepentingan diri sendiri. Dan kemudian setelah manusia putus asa, manusia terlena, iblis akan mengambil kasih dan damai sejahtera, membunuh manusia dan membinasakan manusia untuk tidak mendapatkan pengharapan surgawi. Oleh karena itu saudara-saudaraku, saya mengajak saudara-saudaraku dan saya, marilah mulai saat ini kita sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Di saat kita hidup di dalam duniawi ini, di dalam karya, hiduplah dengan taat dan setia, hidup dalam jalan Tuhan dengan kejujuran, jangan terlena dengan kesuksesan duniawi. Yang kedua, agar dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, kemudian kita sungguh-sungguh setiap pagi mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, dan kiranya Tuhan menutupi, membentengi diri kita dengan kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus, dan menjauhkan dari roh-roh jahat, roh-roh kegelapan, dan menjauhkan kita dari cobaan, musibah dan kecelakaan. Jadi saudara-saudaraku, bahwa iblis sungguh akan terus mencobai dan menggoda manusia, dan manusia bisa dicoba dan digoda karena masih ada celah dosa, dan celah dosa itu karena dari dalam diri sendiri akibat kesalahan dan dosa diri sendiri ataupun leluhur. Oleh karena itu kita harus hidup rendah hati, dan setiap bangun tidur kita harus memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita, dan kiranya Tuhan berkenan menutup celah-celah dan membentengi kita dengan kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidup kita sungguh senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Hidup kita dapat kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus bagi kemuliaan nama Tuhan, dan hidup kita sungguh bermanfaat bagi sesama, bagi orang lain, sehingga hidup kita ada senantiasa dalam kasih dan damai sejahtera, dan dapat membahagiakan sesama atau orang lain, dapat menjadi berkat bagi sesama atau orang lain, dan semua demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Salam bahagia, salam damai sejahtera. Terima kasih.